Kita tahu bahwa urutan-urutan surat dan ayat di Al-Quran adalah sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah untuk memberikan makna tersendiri. Nah, doa ini jawabannya langsung dijawab oleh Allah, hanya terselang 2 ayat dari doa. Doa apa? Doa yang kita baca di setiap salat rakaat adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi setiap pagi dan petang minimal 17 kali, bahkan bagi yang melanggengkan salat sunatnya maka bisa terlipat-lipat. Dan doa yang selalu kita ucapkan ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Dan doa ini langsung dijawab hanya berselang 2 ayat dari Allah. Kita tahu ihdinas siratal mustaqim ada di menjelang akhir dari surat Al-Fatihah. Kemudian setelah surat Al-Fatihah kita masuk surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fiih. Tadi kan kita minta untuk diberi jalan yang lurus, sama Allah langsung diberi. Inilah jalan itu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi bersyarat jalan ini. Tidak semua orang langsung paham. Buktinya kita tidak langsung sadar bahwa doa-doa kita langsung dijawab. Dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin. Jadi jalan yang lurus ini hanya berlaku bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi ini ibarat kita ini anak kecil yang sangat bandel. Siang, sore, petang kita menangis merengek minta kepada Allah. Tapi setiap kali diberi oleh Allah, permen saking sayangnya Allah pada kita, setiap kita merengek diberi, setiap kita merengek diberi. Tapi selalu kita buang, tidak kita pakai. Buktinya apa? Buktinya adalah ya kondisi umat saat ini. Karena kalau petunjuk itu kita pakai, kita memenuhi syarat muttaqin, orang-orang bertakwa, pasti umat ini adalah umat yang paling unggul. Buktinya kita mayoritas masih jumlahnya menurut data CIE, jumlah Muslim Indonesia saat ini masih 87,5%. Tapi saya selesai rapat di Jalan Tamrin jam 11 siang hari Jumat, menuju Sudirman, sepanjang Tamrin Sudirman tidak ketemu masjid satupun, kecuali masjid-masjid di bawah-bawah gedung yang itu sudah dipenuhi oleh karyawan sendiri dan parkirnya pun sulit. Lantas di mana orang Islam? Di mana kekuatan kita? Di mana keunggulan kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap nabi sama Allah diberi mukjizat, yang mukjizatnya sedemikian rupa sehingga dia selalu bisa mengungguli apapun obsesi zamannya. Saya kasih contoh, Nabi Musa alaihissalam sama Allah diberi kemampuan untuk menaklukkan sihir yang paling canggih sekalipun dari para tukang sihir Fir'aun. Karena saat itu obsesinya kaum Fir'aun adalah sihir. Kemudian Nabi Isa diberi oleh Allah kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Karena saat itu obsesi kaum Nabi Isa adalah di bidang pengobatan. Yang hebat lagi adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sama Allah diberi kekuasaan, kerajaan, dan kekayaan yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelumnya, raja-raja sebelumnya, dan tidak sesudahnya. Kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat atau kekayaan yang luar biasa? Karena salah satu tugas Nabi Sulaiman adalah menaklukkan negeri yang dipuji oleh Allah, negeri yang makmur, negeri yang indah, negeri yang paling makmur saat itu di zaman, yaitu negeri Sabah.
Jadi mukjizat Nabi Sulaiman adalah diberi kemampuan untuk menaklukkan. Nah, demikian pula Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita hidup di zaman ini dengan berbagai obsesi manusia zaman ini, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, segala macam. Dan dijanjikan oleh Allah mukjizat Nabi Muhammad SAW mampu mengungguli apapun obsesi umat zaman. Maka dijelaskan misalnya di surat Ali Imran, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa rendah, karena sesungguhnya kalian yang paling tinggi jika kalian benar-benar beriman. Nah, bahwasanya sekarang kok kita ternyata seperti ini, ya, umat masih banyak, jumlahnya banyak, tetapi termarginalkan dalam berbagai kepentingan. Belum lama ini, pekan lalu saya diundang untuk memberi serangkaian ceramah di negeri tetangga kita, jiran, di negeri bagian yang berusaha semaksimal mungkin menegakkan syariat Islam di Kelantan. Bayangkan, di negeri yang berusaha menegakkan syariat Islam ini belum lama ini kena musibah banjir besar. Ketika negeri bagian itu kena musibah banjir besar, bahkan kita saudaranya Muslim kita nggak dengar, ya kan? Kenapa kena musibah besar? Jangankan kita, pemerintah pusat negeri Malaysia tidak menolong. Mengapa? Karena negeri bagian ini berusaha menegakkan syariat Islam. Karena partainya berbeda dengan partai pemerintah yang berkuasa. Jadi kaum muslimin saat ini dalam posisi seperti ini. Kenapa? Karena jawaban terhadap doa-doa kita tadi, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk ini adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Bapak Ibu yang dipelajari di Al-Quran, janji kemuliaan, keunggulan umat ini adalah berlaku bukan bagi orang Islam, tapi orang yang beriman dan bertakwa. Lantas bedanya apa antara Islam kita dengan orang yang beriman dan bertakwa? Dijelaskan oleh Allah di surat Al-Hujurat, ketika datang orang Arab Badui mengaku kepada Rasulullah SAW, mengaku sudah beriman, langsung turun bantahan ayatnya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalian belum beriman, kalian baru berislam. Siapa yang beriman? Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sampai tidak ada lagi keraguan-raguan. Nah, jadi kalau kita masih beriman, kalau kita sudah berislam, KTP kita sudah berislam, tapi kita masih serba ragu, artinya keimanan kita diragukan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak. Seperti berimannya orang Arab Badui. Jadi keimanan kita harus sampai pada derajat sumalam yang sampai tidak ada lagi keraguan di dalam. Itulah iman. Lantas takwa seperti apa? Salah satu definisi takwa dijelaskan oleh Allah di prakondisi ditinggikannya kita tadi. Jadi wala ta'inu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin tadi, yang dijadikan kita yang paling tinggi sama Allah di surat 139 sama Allah. Ayat ini didahului dengan ayat sebelumnya. Ayatnya bunyinya adalah hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Kitab ini bagi semua manusia itu sebagai penjelasan. Jadi orang membaca Quran paham, gampang, dijadikan oleh Allah linnas. Semua orang bisa baca Al-Quran. Bahkan orang yang tidak beriman pun membaca Al-Quran bisa tahu di dalamnya ada itu. Tetapi dia baru menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi karakter orang bertakwa adalah orang yang menjadikan Al-Quran
sebagai petunjuknya. Nah, ketika Al-Quran menjadi petunjuknya, dia menjadi bertakwa, maka berlakulah janji Allah. Bumi dibukakan berkah dari langit dan dari bumi. Kita menjadi umat yang paling tinggi. Dan ini yang mestinya harus kita lakukan. Dari mana memperbaikinya? Tidak ada jalan lain. Karena petunjuknya Al-Quran, jalannya ada ke sana, ke Al-Quran. Mulai kita baca dan mulai kita pahami, kita terapkan. Sekarang kita coba tes, Bapak-bapak. Tahu nggak kita penguasaan Al-Quran kita seperti apa? Pernah nggak Bapak Ibu melakukan tes assessment? Kalau anak-anak kita, mereka diuji di kelasnya, di sekolahnya diuji. Insya Allah gurunya tahu anak kita hafal sekian, bacaannya sudah benar apa tidak, dan lain sebagainya. Tapi orang tuanya kayak kita seperti apa bacaannya? Seberapa banyak kita baca? Gak ada yang uji. Jangan-jangan sejak kita belajar dulu sampai sekarang gak nambah. Ini tuh. Atau malah turun. Karena gak ada sistem. Gak ada sistem untuk melakukan cek dan dicek kita apakah baca. Padahal Rasulullah SAW memberi contoh, memperlakukan seseorang itu berdasarkan penguasaannya terhadap Al-Quran. Ketika misalnya dalam perang Uhud banyak kaum muslimin berguguran syahid, siapa yang sama Rasulullah SAW ditangani lebih dulu? Tanya, mana di antara mereka yang hafalannya banyak? Itu di dunia. Nanti di akhirat posisi kita juga berjenjang, naik terus sampai bacaan kita, dan kita diingatkan untuk baca pelan tartil. Nanti berakhirnya, kalau baca tartil artinya jalan itu bisa panjang dan berakhirnya di sana. Nah, kalau di dunia kita diajari memperlakukan orang berdasarkan penguasaannya terhadap Al-Quran, di akhirat pun tempatnya berdasarkan Al-Quran. Bukankah sekarang waktunya bagi kita, bukan hanya anak-anak kita, tapi bagi kita juga memperbaiki dari waktu ke waktu penguasaan Al-Quran. Sebelum memahami sekalipun, gak paham bahasa Arab sekalipun, dibaca banyak-banyak. Al-Quran dibaca saja sudah memberi manfaat. Dibacanya Al-Quran banyak-banyak saja sudah memberi manfaat. Alif Lam Mim masing-masing dapat 1 pahala dikalikan 10, mendapatkan Alif Lam Mim mendapatkan 30 kebaikan. Bahkan sekarang umat Islam, mohon maaf tadi saya kalau pagi supir saya nggak ada, jadi saya nyetir sendiri. Karena di Depok isunya banyak sekali, rampok banyak, begal, ngeri juga nyetir sendiri jam 3 pagi menuju tempat seperti ini kan. Tapi kita diajari oleh Rasulullah SAW. Nah ini contoh aplikasi pembacaan Al-Quran sederhana yang sudah langsung memberi manfaat. Kita diajari oleh Rasulullah untuk menjaga kita, perlindungan diri kita dari segala macam bahaya yang mengancam kita, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan ini ada ayatnya, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jika engkau membaca Al-Quran, aku jadikan di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman hijaban mastura, dinding yang tidak kelihatan. Nah, betapa banyak kita merasa rawan ya, banyak dalam beberapa kondisi tertentu kita merasa sering terancam dari berbagai macam. Umat ini terancam, akibatnya terancam dari segala macam kerusakan karena kita kurang membaca. Ayat ini ada contohnya langsung dan indah sekali contohnya, yaitu ketika Rasulullah SAW itu sesaat setelah turunnya surat Al-Lahab. Setelah turunnya surat Al-Lahab ini, istri Abu Lahab kalap, sangat marah kepada Rasulullah karena merasa gara-gara Rasulullah dia dikutuk oleh Allah di surat Al-Lahab itu kan gitu. Maka dia membawa alu itu adalah apa? Tumbuk dari batu ya. Mau memukul Rasulullah. Dari jauh Rasulullah sedang duduk bersama sahabat setianya Abu Bakar. Nah, kalau Abu Bakar sudah menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku takut wanita ini melihatmu, dan maksudnya akan melukai. Rasulullah dengan tenang menjawab,
innaha lan tarani, sungguh dia tidak akan melihat aku. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat tadi, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastur. Jadi Quran memberi manfaat kita langsung, meskipun dibaca apalagi dipahami dan diterapkan. Nah, bayangkan sekarang Bapak-bapak sekalian, segala sumber ilmu sekarang ada di depan kita, mukjizat yang seperti kaidah pada mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Kita akan diunggulkan oleh Allah, wa antumul a'launa, bila kita benar-benar membuka petunjuk ini. Bukankah kita sekarang waktunya kita untuk tertarik? Kita sudah berusaha Pak, mencari keunggulan dari berbagai cara, dengan sekolah tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Di Indonesia ini boleh dibilang apa Pak yang kita nggak punya? Sekolah tinggi pertanian kita punya yang terbaik, sekolah ekonomi kita punya yang terbaik, kedokteran farmasi kita punya yang terbaik, teknologi kita punya yang terbaik. Tapi lihat buktinya, teknologi saja itu di Cina ya, 3 tahun lalu hanya ada 2 merek Cina, yang handphone merek Cina yang unggul di negeri. Sekarang tinggal 2 merek asing yang unggul di negeri Cina. Di kita, saya yakin handphone yang Bapak pegang semuanya tidak ada yang buatan Indonesia. Kenapa? Teknologi kita pun, kenapa kita nggak diunggulkan? Pertanian, kita boleh dibilang jurusan segala macam ada di IPB dan fakultas-fakultas lain. Kenapa kita memberi makan penduduk sendiri nggak cukup, di negeri sendiri? Karena kita salah guru. Kita setidaknya salah guru 3 kali di Indonesia ini. Pertama, ketika kita salah berguru pada penjajah. Kita tahu penjajah tidak pernah punya kepentingan terhadap kemajuan dan kecerdasan kita. Kalau dia mengajari kita bertani misalnya, pasti untuk kepentingan dia. Makanya Bapak tahu di perkebunan kita isinya apa? Karet, cengkeh, kopi, teh, sawit. Bukan kebutuhan pokok utama kita. Katakanlah sawit sebagai sumber minyak, tapi itu juga bukan minyak yang terbaik. Tapi itu yang diajarkan Belanda, karena dia punya kepentingan. Bapak-bapak yang sempat ke negeri Belanda, lihat segala macam bangunan mewah mereka. Itu rata-rata dibangun di abad 17, 18, 19. Uang siapa? Uang kita. Karena jajaran terbesar Belanda saat itu adalah Indonesia, Nusantara. Jadi anehnya adalah ketika Belanda merdeka, apa yang diajarkan itu kita langgengkan, sehingga tanah-tanah luas kita tidak memberi makan cukup pada kita. Karena kita salah berguru kepada orang yang punya kepentingan. Kemudian kita merdeka, para ilmuwan kita berombongan rame-rame belajar ke negeri-negeri barat. Bukan saya sentimen terhadap negeri barat, tapi ini dari asas kepentingan saja. Apakah mereka punya kepentingan terhadap negeri ini agar bisa makan cukup? Tidak. Malah sebaliknya. Kalau negeri ini bisa makan cukup, mereka kehilangan pasarnya. Jadi mana mungkin mereka punya kepentingan itu, lantas mereka mengajarkan agar negeri kita mandiri? Tidak. Nah, hal-hal seperti ini jadi tidak terlihat oleh kita, manakala kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai kacamata, sebagai ukuran. Padahal ada segala sumber ilmu yang berasal dari Al-Quran, dan ulama-ulama dahulu sudah memformulasikannya. Saya kasih contoh misalnya di dunia saya, di dunia pertanian, seluruh ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi pertanian seperti IPB, itu kalau ditanya lulusannya, buku pegangan Anda apa? Mereka tidak ketemu satu pun yang disepakati ini buku pegangan. Tidak. Satu-satunya yang sama yang di zaman saya dulu adalah ilmu dasar-dasar agronomi, tapi itu hanya kulit-kulit sekali. Tapi itu pun nggak bisa jadi pegangan. Tapi kalau kita tanyakan dunia Islam, kalau bertani punya buku kitab pegangannya apa? Bertani yang sangat komplit punya kitab pegangannya apa? Gitu. Itu umat Islam
sebelum jatuhnya Spanyol ya sini, itu punya pegangan yang baku tentang ilmu pertanian dan ditulis oleh ulama abad ke-6, kumpulan dari ulama-ulama sebelumnya dari mulai abad ke-4. Jadi sejak abad ke-4, bayangkan itu sekitar berapa, abad ke-4 Hijriah, itu sekitar abad ke-10 kira-kira ya, Masehi gitu ya, abad ke-9, 10 Masehi. Itu sudah ada buku yang bahkan kalau saya sekarang dalam proses penerjemahan oleh tim kita, yang kalau kita tuliskan kitab itu bisa menjadi rujukan seluruh fakultas di seluruh perguruan tinggi yang mengajarkan pertanian. Buku itu judulnya Al-Filaha, Kitab Al-Filaha. Al-Filaha itu terjemahnya sederhana, pertanian. Tapi kalau kita ajarkan kitab ini, namanya Kitab Al-Filaha ini, orang yang amam bertani dia akan punya pegangan. Orang yang sudah pandai bertani, dia akan tahu koreksinya bila ada masalah. Karena kitab ini mengajarkan hal yang sangat mendasar. Bagi bapak-bapak misalnya belum pernah bertani misalnya, kita bacakan kitab ini, bapak akan punya pendidikan pertanian yang sangat terstruktur. Indahnya seperti itu. Misalnya persis dengan kitab-kitab ulama yang bagaimana mengajarkan iman, bagaimana misalnya Imam Nawawi membuat Riyadhus Shalihin, segala macam urut rapi, indah sekali. Karena yang disebut ulama dalam kebesaran Islam adalah orang-orang yang menggali ilmu dan mengajarkan. Jadi ilmu apapun, termasuk pertanian. Saya kasih contoh misalnya di kitab Al-Filaha itu, orang diajari pertama kali sebelum masuk ke dunia pertanian, sebelum bertani, mutlak harus tahu tentang tanah, karakter tanah, kualitas tanah, memperbaiki tanah, dan lain sebagainya. Semua tentang tanah dia harus tahu. Ini di IPB diajarkan di satu jurusan tersendiri, tapi tidak diajarkan ke jurusan lain. Gitu. Sehingga di zaman sekarang ilmu itu terpecah-pecah. Nah itu kesalahan kita. Ketika kita belajar dari sumber ilmu barat, sumber ilmunya dan dikendalikan kepentingannya oleh Yahudi, kita boleh belajar sesuatu, tapi kita dipecah-pecah sedemikian rupa sehingga tidak bisa mengintegrasikan ilmu kita dengan ilmu yang lain. Misalnya ilmu tanah tadi, tahu orang-orang ilmu tanah yang IPB tahu, tetapi tidak diketahui oleh yang lain. Nah bayangkan bagaimana diterapkan ilmu tanah dia kalau tidak diketahui oleh yang lain. Nah di kitab Al-Filaha diajarkan pertama semua orang yang bertani belajar dulu tentang tanah. Setelah itu apa yang sangat penting yang harus diketahui? Semua orang yang bertani harus tahu masalah air. Simpel kan, sangat masuk akal kalau kita jelaskan. Bagaimana mencari air, bahkan bayangkan di zaman itu mulai abad ke-4 sampai abad ke-6 kita sudah diajari misalnya cara mencari air di tanah itu kayak apa, cara mengatur kemiringan supaya dia air mengalir dengan rapi, cukup mengalir tapi tidak terlalu cepat, ini gimana dan lain sebagainya. Sangat detail. Bahkan di abad seperti itu di kitab Al-Filaha itu sudah diajarkan bagaimana membedah hewan yang sakit parah tidak bisa diobati, bagaimana membedah. Seperti itu. Dari mana ulama-ulama itu belajar ilmu? Kenapa ilmu mereka begitu tinggi? Bahkan kita terapkan di zaman ini pun akan ilmu itu masih sangat relevan. Dan itu yang sekarang akan kita jadikan silabus untuk madrasah pertanian kita, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Belajar pertanian di kita, yang bapak-bapak sebagian sudah pernah hadir ke kebun kami di Jonggol. Nanti silabus pertanian di Jonggol itu akan menggunakan kitab Al-Filaha ini. Sehingga pelajaran kita rapi, terstruktur. Dan hebatnya lagi di kitab Al-Filaha itu, karena ditulis kitab itu sekitar 9 abad sebelum manusia modern mengenal pupuk, mengenal obat-obat kimia. Maka pertanian dengan menggunakan metode itu adalah pertanian yang sekarang digandrungi dunia, yaitu yang dikenal dengan pertanian organik, permaculture dan lain sebagainya dengan berbagai nama. Kita nyebutnya sendiri adalah natural farming, itu pertanian yang fitrah, pertanian yang fitrah sesuai dengan kondisi tanaman dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari mana sekarang ulama-ulama secanggih itu di zaman itu menulis ini? Misalnya ada lagi nanti kalau Bapak Ibu sekalian di salah satu startup kami kegiatannya melatih anak-anak kecil
membuat robot supaya mereka menguasai robot. Bahkan kitab yang membahas ini sudah ada, yaitu kitabnya Al-Jazari. Kitabnya Al-Jazari itu sudah misalnya bagaimana membuat gear, bagaimana mengukur, menghitung putaran gear dan lain sebagainya. Ulama elemen utama dalam robotik adalah mobil gerakan ini. Seperti. Jadi dari mana sekarang ulama-ulama pada zaman itu ilmunya begitu tinggi? Karena Allah berjanji. Lagi-lagi janjinya kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa tadi, yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya tadi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang akan mengajarimu ilmu. Jadi orang-orang bertakwa mempunyai ilmu yang diajarkan oleh Allah langsung. Ya dari mana ya? Dari kitab-kitabnya, dari hadis-hadis, petunjuk-petunjuk, indikasi yang diberikan oleh nabinya. Banyak sekali petunjuk-petunjuk yang diindikasikan oleh Nabi. Saya kasih contoh misalnya begini. Saat ini kami sedang mengembangkan bibit kedelai lokal, karena kedelai yang diimpor itu mengandung GMO yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita jangka panjang. Kita ingin menyediakan bibit kedelai lokal untuk menggantikan protein terbesar di negeri ini, yaitu tahu dan tempe. Tapi sayangnya impor tahu tempe yang kita makan adalah dari impor tadi, sehingga berbahaya bagi kesehatan. Nah, kami harus membibitkan sendiri. Harus membibitkan sendiri bibit itu, karena sekarang nyaris punah bibit itu. Dan kami gali, dari mana ini kira-kira ilmu pembibitan ini di Islam? Subhanallah, petunjuknya sangat indah. Dan bahkan kalau teknik ini kita kembangkan, kita pakai, maka ilmu pembibitan kita akan melompati seluruh teknologi pembibitan saat ini dengan cara yang sangat sederhana. Saya kasih contoh, misalnya kalau di dunia pembibitan, pembibit terbaik biasanya memilih bibit itu dari satu eton misalnya, dipilih yang jelek-jelek, dibuang 20% kira-kira, 80% dipakai untuk pembibitan. Dengan cara ini, pembibitan modern menghasilkan namanya bibit yang standar. Jadi bibit yang standar sama. Di Islam, sesuatu yang sama ini tidak cukup. Kenapa? Karena kita diajari hari ini harus lebih baik dari kemarin. Begitu seterusnya. Sampai kita diajari berdoa di akhir Al-Quran itu, doa kata Al-Quran itu ada diajari kita untuk berdoa supaya hari terbaik kita adalah hari terakhir kita. Jadi dalam Islam standar tidak cukup. Jadi kita harus membuat sesuatu gradual improvement, terus baik. Terus baik. Nah, dalam pembibitan demikian pula. Kalau kita hanya berhasil membuat bibit yang standar, nggak cukup. Kenapa? Karena manusia bertambah banyak, terus kebutuhannya makin banyak. Jadi harus makin baik bibit itu. Nah, alhamdulillah ada indikasi-indikasi dalam sejumlah hadis tentang bagaimana membibitkan ini. Apa yang ditanami? Salah satunya adalah apa yang diceritakan ada di Riyadhus Shalihin juga dalam satu hadis panjang, ketika seorang pemuda berjalan di padang yang terbuka, dia mendengar suara di langit, hujani kebun si fulan. Penasaran dia, kenapa hujan bukan untuk seluruh umat, hanya untuk kebun si fulan? Lalu dia cari siapa si fulan, ketemu dia lagi menangkapin air hujan yang turun di depan kebun dia, dialirkan ke kebun dia karena mengalir di sekitarnya. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Amalan apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan perlakuan istimewa ini? Setelah ragu sejenak, si pemuda yang lagi nangkapin air tadi, ngarinin air tadi, dia bercerita, barangkali ini yang saya lakukan, yaitu ketika saya menanam, saya dari awal saya niatkan, saya hanya mengkonsumsi, saya atau makan saya dan keluarga saya sepertiga saya infak, sepertiga lagi saya tanam kembali. Lihat, sepertiga lagi saya tanam kembali. Nah, ini indikasinya adalah sesuatu yang ditanam kembali, kurang lebih porsinya adalah sepertiga. Sekarang kalau kita terapkan ini, petunjuk ini indikator tadi untuk pembibitan, saya ajari
petani-petani saya untuk memilih bibit yang terbaik, bukan seperti petani pada umumnya yang membibit dengan 80% buang yang jelek tadi, tidak. Ngambil 1 sendok, kira-kira 1 sendok itu isinya kalau kedelai sekitar 9 sampai 10 butir kedelai, kemudian ambil 3 yang terbaik. Ya, jadi setiap nyendok 1 sendok, ambil 3 yang terbaik. 1 sendok diambil 3 yang terbaik. Maka hasilnya itu adalah bibit sepertiga terbaik dari panenan saat itu. Nanti di panenan berikutnya diterapkan lagi seperti itu, diambil sepertiga yang terbaik, maka itu menjadi sepertiga yang terbaik panenan saat itu. Begitu seterusnya. Sehingga kalau ini diterapkan di dunia pembibitan dengan petunjuk tadi, maka kita akan menghasilkan padi-padi, kedelai-kedelai yang jauh lebih unggul dari yang dibuat di dunia modern sekarang. Ini petunjuk semacam. Dan petunjuk Allah begitu banyak. Saya kasih contoh misalnya begini. Saya di bidang ekonomi misalnya. Mengapa umat yang mayoritas yang saya ceritakan tadi, bahkan sholat Jumat saja kita susah. Bapak bisa coba kalau mau di tengah hari di waktu zuhur sedang di Tamrin atau Sudirman, jalan utama kita. Ternyata bukan hanya di Jakarta yang seperti itu. Di Depok juga sama. Saya nggak tahu kalau di Bintaro ini gitu kan. Alhamdulillah masih ada masjid seperti ini kan gitu ya. Tapi kalau di Depok di jalan utamanya di Margonda juga sudah nggak ada masjid. Nggak ada. Kalau kita terjebak waktu sholat di Margonda nggak ketemu masjid. Umat mayoritas. Dan kenapa? Kenapa umat sampai seperti ini? Karena ada petunjuk yang kita lalaikan, yaitu tentang infak atau wakaf. Ketika ada pertanyaan kepada Rasulullah, yas'alunaka madza yunfikun, bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang diwakafkan, yang diinfakkan? Jawabannya adalah qulil afwa. Semuanya above and beyond yang kita butuhkan. Jadi semuanya yang kita tidak di atas kebutuhan kita. Bayangkan sekarang kalau Muslim melakukan ini petunjuk konkret. Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah yang diberi jawaban langsung oleh Allah. Jawabannya adalah yang diinfakkan semuanya di atas yang kamu butuhkan oleh Allah. Bayangkan Muslim sekian banyak kalau ini diterapkan. Kebeli Pak, Jalan Sudirman, Tamrin kebeli, mal-mal kebeli, sehingga kita bisa berlakukan sebagai pasar-pasar Islam. Sekarang kan terbalik Pak. Saya pernah diundang oleh teman-teman saudara kita di Pasar Tanah Abang. Sekian tahun yang lalu Pasar Tanah Abang itu ada dominasi saudara-saudara kita dari Padang. Ketika suatu saat mereka ketemu saya, pimpinannya Pak Haji Nusli, Haji Alay biasa kita kenal, undang saya. Dia bilang begini sama saya, Pak Iqbal kan sudah terbiasa melawan pemikiran Yahudi. Tolong kami diajari bagaimana melawan Ya'juj dan Ma'juj, katanya. Kenapa Pak begitu? Lihat gedung itu, lihat gedung di pasar Blok A, Blok apa B, C dan sebagainya. Dia melengkung. Dia katakan ini, lihat Pak gedung itu. Gedung itu kita nyebutnya gedung semangka Pak. Kenapa gitu? Kelihatannya Islam, lengkung-lengkung ini, kayak desain Islam itu, tetapi di dalamnya merah semua. Kenapa merah semua? Pak Iqbal tahu 92% penghuni yang gedung mewah itu bukan lagi kita. Nah terus Bapak sama teman-teman di mana? Ya ini gitu. Dia menunjukkan, ajak saya jalan ke gang-gang sempit di pinggir kali di sekitar Tanah Abang. Ya ini kita. Bayangkan, itulah cerminan kita saat ini gitu. Kita terusir dari tempat-tempat seperti itu menjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan tadi qulil afwa, wakafkan, infak. Bayangkan kalau ini kita jalankan, apa yang terjadi? Dalam Islam, pasar itu diatur seperti masjid, yaitu dibatasi dengan 2 batasan, yaitu wala taqassana wala yurobana. Jangan dipersempit, maksudnya agar semua orang bisa jual beli. Wala yurobana, jangan diberi beban biaya apapun. Bahasa kitanya agar tidak ada entry barrier, tidak ada hambatan orang untuk masuk jual. Nah bayangkan sekarang kalau pasar kita kelola sama masjid,
orang bebas jual beli, maka Muslim akan dengan mudah melakukan jual beli. Muslim akan mudah terangkat. Tapi untuk pasar yang seperti itu di mana sumbernya? Wakaf. Kita nggak akan bisa bangun seperti itu kalau perhitungannya komersial kan? Itu. Bayangkan kalau ada satu saja tanah wakaf, misalnya ya salah satu gedung di blok A atau blok B atau blok C di Tanah Abang itu dibeli oleh Muslim dengan dana wakaf. Apa yang akan terjadi kira-kira? Yang akan terjadi adalah seperti cerita Utsman bin Affan mewakafkan sumur. Mengapa? Karena di bangunan yang diwakafkan itu otomatis nanti kalau toh perlu sewa mungkin hanya biaya bersih-bersih atau apa gitu, sehingga murah. Ketika dia murah, apa yang terjadi? Semua orang berbelanja akan menuju pasar wakaf ini, sehingga yang komersial akan ditinggalkan orang. Ya kan? Kalau ketika yang komersial ditinggalkan orang, dibeli lagi, diwakafkan lagi, lama-lama habis pasar komersial. Inilah cara Utsman mengusir Yahudi dari pasar air. Kita tahu ketika Rasulullah SAW mengajak kaum Muhajirin untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, di Mekah mereka mendapatkan air Zam-Zam gratis. Ketika sampai di Madinah, terutama di musim kering, air pun harus membeli. Dan satu-satunya sumur adalah milik Yahudi, sumur Romah namanya. Nah, lalu Rasulullah prihatin dengan kondisi umatnya yang air pun harus membeli. Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang bisa membebaskan sumur itu, gantinya surga. Lalu Utsman datang menegosiasikan dengan Yahudi. Awalnya nggak boleh, akhirnya boleh, tapi hanya sehari. Besok punya Yahudi lagi, pikiran Yahudi supaya dia tetap punya pasar. Dia dapat uang besar di depan tapi tetap punya pasar. Tetapi strategi Allah lebih baik, yaitu ketika pas gilirannya Utsman mengumumkan ke kaum muslimin, mulai hari ini, sumur ini hari ini bagian saya, silahkan kaum muslimin mengambil cukup untuk 2 hari. Nah, ketika kaum muslimin mengambil cukup untuk 2 hari, besok giliran Yahudi gak ada yang datang, gak ada yang membeli. Yahudi kan kehilangan pasar. Akhirnya yang sehari berikutnya dijual seluruhnya dengan harga yang murah kepada Utsman. Bayangkan kalau ini kita lakukan karena ada pasar. Kita beli aja, kaum muslimin beli aja satu pasar, satu contoh dulu gitu. Tapi jangan yang ecek-ecek, ambil yang monumental gitu misalnya. Kalau di Pondok Indah ya salah satu Pondok Indah gitu misalnya gitu, Pondok Indah mau 1 atau 2 misalnya. Kemudian diwakafkan, apa yang akan terjadi? Pondok Indah yang lain akan sepi. Nanti pasti akan dijual murah. Hanya perlu wakaf tadi, dan contohnya ada, contohnya yang dilakukan oleh Utsman, dan hanya perlu seperti itu. Dan perintahnya ada kulil apa tadi, gitu. Nah, bayangkan kalau ini kita lakukan, bapak-bapak sekalian, Muslim akan insya Allah mudah untuk makmur, mudah untuk mencapai tadi Antumul a'laun. Di ekonomi kita akan berjaya, di politik akan berjaya, karena politik kita juga di belakangnya ekonomi, sama saja akan ini. Dan akan mengembalikan kita kepada fitrah umat Islam sejak awalnya. Islam diturunkan di kalangan pedagang, suku Quraisy yang dipuji oleh Allah kemampuannya berdagang, dan kemudian sampai ke Nusantara juga oleh para pedagang. Bahkan 1,5 abad setelah Belanda masuk Indonesia, ada kejadian yang menarik di sejarah, tapi ini nggak pernah diungkapkan. Yaitu ketika Belanda, VOC waktu itu mendapatkan persetujuan dari Raja Mataram. Persetujuannya itu intinya adalah mulai saat itu Belanda boleh mengeluarkan, yaitu ketika VOC sudah masuk ke seluruh Jawa, VOC sama Raja Mataram dikasih kesepakatan, ya tentu dengan upeti segala macam. Nah, kesepakatan itu apa? Mulai saat itu VOC boleh mengeluarkan uangnya sendiri. Bayangkan, ada tamu di situ dimanggae gitu, dipersilahkan dan boleh membuat uangnya sendiri. Yang menyetujui Raja Jawa, tulisannya Jawa, bahasanya Jawa, yang disetujui orang Belanda dengan tulisan Latin dan berbahasa Belanda. Tapi uang yang dikeluarkan dalam bahasa apa? Uang yang dikeluarkan dalam bahasa Arab, tulisannya Arab, namanya Arab, yaitu dirham min Company Welandawi, dirham dari company Belanda. Mengapa demikian? Karena saat itu bahasa perdagangan adalah bahasa Arab. Siapa yang berbahasa Arab?
Muslim. Jadi bayangkan 1,5 abad setelah ke Belanda masuk, sampai sekarang bukti sejarah itu masih bisa disaksikan di Museum Nasional. Dirham Mint Company Welandawi 1740 sekian uang itu terbit, gitu ya. Bisa dibayangkan kekuatan saat itu. Tapi disitulah kelemahan Muslim saat itu. Kemudian gak lama kemudian Belanda punya strategi. Apa yang dilakukan? Kalau Muslim pandai berdagang akan sangat sulit ditaklukkan, karena pedagang itu adalah orang-orang yang merdeka. Apa yang dilakukan Belanda? Belanda langsung melakukan kaplingisasi pekerjaan, yaitu yang boleh berdagang diatur oleh Belanda hanya kaum minoritas dari timur, yaitu Arab, India, dan Cina. Jadi mental berdagang dia nggak dirusak oleh Belanda. Tapi mayoritas pribumi baik di Jawa maupun luar Jawa dirusak mental dagangnya dengan tidak boleh berdagang. Caranya gimana? Caranya adalah kok mau kita dirusak? Caranya adalah pertolan orang Jawa sama Belanda dikasih jabatan. Namanya jabatan itu kalau di Jawa ada bupati, merdono, residen. Kalau di Jawa Barat ada menak, kalau di Sumatera ada penghulu dan lain sebagainya. Diberi posisi itu dan dibayar Belanda. Sehingga tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh masyarakat lokal waktu itu bertekuk lutut karena nggak usah dagang, sudah makmur, sudah dapat gaji, sudah dapat kehormatan. Itulah yang disebut priayi. Lah bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang tidak dapat jabatan, apa yang terjadi? Dia hanya bisa bercita-cita. Nah, nanti kamu kalau besar, sekolah yang tinggi, supaya jadi priayi. Nah, kitalah korban itu. Kitalah korban cita-cita itu, gitu ya. Belanda yang menskenariokan kita gemar jadi pegawai itu Belanda. Menskenariokan supaya mudah ditaklukkan. Gitu. Karena pedagang sulit ditaklukkan. Bahkan ketika Indonesia sudah dijajah sekian tahun, mulai bangkit kembali oleh siapa yang mulai merintisnya? Segelintir orang yang masih berdagang, yaitu bergabung dalam Serikat Dagang Islam. Ya, jadi inilah Bapak, Ibu sekalian. Jadi kemampuan Muslim yang dari dulu sejak Islam diturunkan pertama kali, ini yang hilang dari kita. Nah, ini yang harus kita bangkitkan kembali semangat kita ini untuk kita meninggikan agama Allah dengan cara di bidang kita, seperti termasuk di dalamnya, bukan hanya itu ya, termasuk di dalamnya dengan berdagang. Kalau zaman sekarang yang membangun kekuatan usaha dan lain sebagainya. Itulah kenapa, dan dengan kekuatan wakaf tadi, dan kekuatan wakaf itu modelnya seperti apa tentu jauh dari sempurna, tapi kami merintisnya. Monggo kalau Bapak Ibu sekarang pengen melihat model apa yang akan kita lakukan. Jadi kami melobi teman-teman kami ketika kami membuat usaha-usaha, biasanya di atas ini adalah holding. Jadi kalau kita punya banyak usaha, yang ditaruh di atas ini adalah holding company. Kami ada beberapa usaha, diantaranya pernah Bapak kunjungi dan sebagainya. Di atasnya ini, ketika kami membaca ayat yang tadi saya bacakan, yaitu yas'alunaka madza yunfiqun tadi qulil aqwa, maka kami yang di atas ini, di atas holding ini kami ganti. Namanya sekarang adalah Yayasan Dana Wakaf Indonesia. Jadi apapun yang kita kerjakan, di luar yang kita makan, di luar yang kita butuhkan kebutuhan sehari-hari untuk anak, istri, segala macam, larinya adalah ke dana wakaf. Supaya apa? Supaya kekuatan kaum muslimin itu mulai terhimpun. Mulai terhimpun karena nanti kita butuh. Secepatnya kita bisa membeli mall-mall 1-2 mall di tempat yang ini, maka yang lain akan runtuh. Seperti runtuhnya sumur Romah dari tangan Yahudi ke tangan Islam. Jadi perlu kekuatan seperti itu, gitu ya. Jadi kita butuh kekuatan itu di bidang apapun, karena janji Allah kita akan ditinggikan. Maka sekarang karena obsesi manusia zaman sekarang adalah tadi ilmu, teknologi, ekonomi, bisnis, bahkan politik. Kalau kita menggunakan dengan kekuatan Islam yang sesungguhnya berdasarkan Quran dan hadis, insya Allah kita akan unggul, kita akan mengungguli yang lain. Semuanya kan dijanjikan di Al-Quran adalah Al-Quran itu adalah tibyana likulli syai', jawaban untuk seluruh masalah. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu ada masalah, anak-anak ada PR, ada ini, larinya kemana? Kembang kecil kan?
si ini sekarang. Padahal Google itu sebagai petunjuk itu sering menyesatkan. Saya tadi karena saya nggak hafal jalan ke sini, berangkat ke sini saya set dengan Google Map dengan petunjuk itu, muter-muter saya nggak sampai-sampai gitu. Ini karena dia tidak, bagaimanapun tidak cerdas petunjuk Google ini, tapi petunjuk Allah pasti benarnya. Hanya kita perlu yakin tadi, seyakin-yakinnya. Caranya gimana? Tadi membaca banyak-banyak. Bahkan insya Allah nanti sebelum Ramadan kita akan keluarin alat Bapak Ibu sekalian. Karena zaman sekarang orang sudah terobsesi dengan handphone segala macam. Bapak Ibu 5 menit setelah bangun tidur hampir pasti memegang handphone. Gak penting amat, tapi itu selalu dilakukan orang sekarang gitu. Nah, itu kita ingin masukkan ke sana, tapi isinya adalah tentang asesmen Al-Quran. Jadi kita akan mengeluarkan namanya Quran Prize, akan available sebelum Quran Prize pakai Z, ya, penghargaan Al-Quran. Di Quran Prize itu supaya orang kayak kita, rata-rata orang kayak kita bisa monitor dari waktu ke waktu penguasaan Al-Quran saya seperti apa. Jadi nanti bisa ngecek itu posisi kita kayak apa, penguasaan itu terhadap jemaah yang lain kayak apa. Misalnya kalau jemaah lain bergabung dalam grup itu akan kelihatan. Bahkan nanti akan kelihatan misalnya surat apa yang kita kuasai, surat apa yang tidak, akan kelihatan dari asesmen-asesmen itu. Sistem ini, Quran Prize ini kemungkinan akan dipakai oleh pemerintah yang saya ceritakan tadi, negeri bagian Kelantan, untuk memberi apresiasi kepada karyawannya. Jadi karyawan yang diberi bonus, misalnya, dia harus menunjukkan namanya QPS, Quran Prize Score tertentu. Nah, kenapa demikian? Karena mereka juga belajar. Dahulu zaman Rasulullah SAW memperlakukan orang berdasarkan penguasaan Al-Quran. Kenapa tidak sekarang? Kan gitu, kenapa tidak sekarang? Memberi apresiasi orang berdasarkan Al-Quran. Loh, nanti membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan prize, mendapatkan hadiah dan sebagainya. Tidak boleh dong, itu merusak niat. Bukan hanya membaca Al-Quran yang kita harus niat hanya karena Allah. Ketika kita berdagang sekalipun, ketika kita belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, matematik, semua harus karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua kehidupan yang kita lakukan harus lillahi ta'ala. Jadi kita sering tidak adil, seolah-olah hanya kalau ngajar Al-Quran harus ikhlas, yang ngajar yang lain nggak ikhlas nggak apa-apa gitu. Enggak, semuanya harus ikhlas. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahimnya seperti ini, insya Allah kita memberi manfaat bagi saya sendiri dan juga bagi jamaah, dan kita bisa saling mengisi. Dan di tempat kami ada hal jauh dari sempurna, tapi ada hal yang kita rintis. Ya misalnya tadi tentang bertani dengan petunjuk-petunjuk Allah, gitu ya, kita sebut kebun Al-Quran itu, tentu dengan kitab-kitab ulama-ulama yang dulu. Terus bagaimana melatih usaha. Di tempat kami memberikan pelatihan gratis. Bapak Ibu sekarang saya kasih contoh, karena yang saya kasih contoh tadi misalnya tahu tempe yang kita makan itu ada GMO, berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan makanan yang baik itu adalah prasyarat untuk kita amal yang baik, seperti diperintahkan pada seluruh nabi, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Makan yang baik dulu baru beramal soleh. Nah kalau makanan kita ada baik, beramal soleh itu berat sekali, kan gitu. Nah kalau Bapak Ibu misalnya pengen dandani, karena tahu tempe itu adalah makanan yang paling populer, paling banyak konsumsinya, dan pengen dandani dari itu aja mulainya kompletnya, di kami bisa berlatih gratis. Benar-benar gratis, berlatih membuat tahu tempe non GMO dengan kedelai lokal gratis. Belajarnya gratis di ininya. Bahkan kita ajari kalau Brentok pabrik roti bisa masuk mall, pabrik tahu kita harus bisa sampai masuk mall. Saking bersihnya proses ini. Jadi prosesnya bisa sangat bersih sehingga tidak perlu bahan pengawet dan sebagainya. Dan itu gratis agar umat bisa kulu minat thayyibat, dan makan yang bersih, yang baik, yang murni, agar dia bisa wa'malus sholihan. Jadi ini hal-hal kecil yang kita rintis. Silahkan kalau Bapak Ibu ingin mendalaminya, ada di tempat kami, dan kita buka untuk yang mau berlatih dan semua. Mungkin ada yang mau. Baik, yang sekalian, paparan yang diutarakan oleh Ustaz, mungkin ada pertanyaan. Ya, baik. Gantian Pak, gantian. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami pagi ini merasa luar biasa yang kami dapatkan. Mari kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai kita ini panjang umur, sehat walafiat. Apapun yang dicita-citakan beliau bisa menular kepada kita, menjaga negara, bangsa dan Indonesia ini. Pak Kiai ada optimis, pesimis dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, Kiai ulama kita dulu tidak terpikir untuk merdeka, tapi dengan komit akhirnya kita merdeka. Nah sekarang Pak Kiai, kami harapkan apa yang Pak Kiai sampaikan ini mudah-mudahan Pak Kiai bisa bergandengan tangan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena kalau kita lihat umat Islam di Indonesia ini hafiz Quran banyak, sangat luar biasa. Dan di mana-mana pun sangat luar biasa, tetapi bergandengan tangannya sangat kurang luar biasanya Pak Kiai. Kadang-kadang pengurus masjid juga kadang-kadang kurang bergandengan tangan Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai bisa memberikan tips kepada kami, surat apa, ayat apa, agar kami sadar, agar kami bisa bergandengan tangan dengan moto dan cita-cita Pak Kiai yang sangat mulia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, betul, saya terima kasih doanya, terima kasih usulannya gitu ya. Satu hal saja sebenarnya, kalau saya lihat semua perpecahan ini, semua perpecahan umat ini, karena ada satu ayat yang dilupakan. Hanya satu aja. Bayangkan kalau satu ayat ini benar-benar diingat dan dipegang, maka tidak akan pernah ada perpecahan. Apa Pak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak bisa uraikan semua juru dakwah bisa berpecah karena ada kepentingan. Partai Islam berpecah karena ada kepentingan dan sebagainya. Kalau semua niatnya karena Allah, insya Allah ketemunya akan satu. Dan Allah memberikan contoh yang sangat indah tentang ini, yaitu lebah. Lebah itu Pak dibacakan di surat An-Nahl itu bagaimana lebah diperintahkan membuat rumah, dan ketika rumah lebah itu terjadi bangun itu selalu indah, selalu indah, dan segi enamnya itu nggak ada yang sampai dipotong, ini nggak ada, semuanya berbentuk segi enam. Padahal lebah memulainya tidak satu titik Pak, yang membuat tidak satu lebah. Lebah memulai dari berbagai penjuru, nanti ketemu satu bangunan. Karena apa? Karena diberi wahyu dia jalankan. Nah, sekarang manusia diberi wahyu, kita jalankan. Kan gitu kan Pak ya? Jadi kita diberi contoh tadi. Misalnya contohnya tadi, kita pengen bangun nih, semua pengen ngomong ini negara Islam, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan lain sebagainya. Tetapi penuh kepentingan, disuruh bersatu. Contohnya ini di Jakarta kita nggak bisa bersatu memilih pemimpin Pak. Di Jakarta ini, di Depok nggak bisa. Gitu. Jangan-jangan di RT juga nggak bisa bersatu memilih pemimpin kan? Kenapa? Kembali kita luruskan, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini semata-mata hanya karena Allah. Kalau kita semata-mata karena Allah terus kemudian mengikuti petunjuk Allah, insya Allah kita bisa membuat rumah yang sangat indah. Rumah dalam arti fisik maupun rumah dalam arti kiasan. Rumah dalam arti fisik adalah lebah, tidak ada lebah yang tidak punya rumah. Karena dia dapat wahyu, dia punya dijalankan. Manusia yang diberi otak jauh lebih cerdas dari lebah, banyak sekali manusia yang nggak punya rumah. Iya kan Pak? Karena wahyunya tidak digunakan. Nah, demikian rumah dalam arti kiasan, bisa negara, bisa masyarakat. Ya, nantinya digunakan wahyu dan kemudian diluruskan. Ya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa melakukan upaya terbaik dari umat. Jadi kita ingat terus jadi kalau ada kita misalnya ada sedikit hil terhadap saudara kita, misalnya dalam membangun sesuatu, kembali kita luruskan bahwa ini semua hanya untuk mencari ridho. Maka itu insya Allah kita akan jalan, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Perlu dijelaskan bagaimana dengan proyek dinar Pak Muhaimin itu, supaya jelas, supaya bagaimana kerugian menyimpan uang dolar dibandingkan dengan menyimpan dinar. Barangkali supaya kita lebih tahu, supaya ya, walaupun sedikit, barangkali kita jangan menyimpan dolar, barangkali bisa. Barangkali begitu. Terima kasih.
Baik, 8 tahun yang lalu, jadi sudah 8 tahun ini kami mengembangkan dinar. Ketika sistem ini dicoba diterapkan di Kelantan, alasannya Kelantan meng-hire saya sebagai konsultan mereka adalah di dinar ini. Awalnya gitu ya, tapi kemudian masuk ke berbagai lain. Karena ketika Kelantan berusaha menerapkan nggak jalan, kok dia tahu di Indonesia bisa jalan oleh kelompok kecil gitu ya, kelompok kecil kita gitu. Itu dasarnya gini Pak, ini mudahnya gini Pak. Jadi untuk memahami aset harta kita seperti ini. Mayoritas harta umat ini, yang jari ini, kelingking ini, turun terus menerus nilainya. Ini kalau dalam bahasa wealth management disebut wealth reducing asset. Jadi aset yang menurunkan kemakmuran pemiliknya. Loh kok bisa? Orang punya aset tapi kemakmurannya turun dari waktu ke waktu. Bisa. Karena aset kita nilainya disetir oleh Yahudi, yaitu uang kertas. Gitu. Kalau Bapak udah turun, uang kertas itu ujungnya siapa kan kita tahu ya. Siapa anunya gitu. Jadi uang kertas. Kalau Bapak nyimpan uang di bank dengan nilai uang kertas, nilainya dari waktu ke waktu nilainya turun. Itulah mengapa 9 dari 10 pensiunan di seluruh dunia tidak siap pada waktunya pensiun. Kenapa? Karena tabungannya selama 30 tahun bekerja, nilainya turun terus-menerus. Itu wealth reducing asset. Lantas dinar di mana posisinya? Dinar itu yang jari tengah ini. Namanya wealth reserving asset. Jadi kekayaan atau aset yang mempertahankan kemakmuran pemiliknya. Karena zaman Rasulullah SAW, 1 dinar cukup untuk membeli kambing domba ya. Sekarang 1 dinar itu 1,95 juta. Bapak Ibu tetap bisa membeli domba yang terbaik saat ini, ya 1,95 juta gitu. Itu terbukti selama ribuan tahun dinar adalah nilainya bertahan belinya. Maka dia disebut wealth reserving asset, mempertahankan kemakmuran. Tapi ibarat bermain bola, ibarat main tinju lah katakanlah. Di sini yang jari telingking ini kita babak belur dihantam inflasi, kemudian kita mampu bertahan dengan emas, dengan dinar. Tapi tidak cukup, karena kita harus menang. Maka kita harus menjadikan aset kita namanya wealth producing asset. Jadi aset yang memakmurkan pemiliknya. Maka dinar yang kami perkenalkan adalah bukan dinar beli emas terus disimpan, tidak demikian. Dinar sebagai kapital, supaya dengan dinar itu aset kita bertahan, mampu ini. Sambil kita belajar berusaha, nanti jadi modal, gitu Pak. Jadi nanti jadi modal. Jadi kita ajari bagian dari belajar tentang dinar adalah belajar tentang memutar ekonomi. Karena dasar dari ekonomi Islam itu adalah di surat Al-Asr ayat 7, kaila yakuna julatan bainal aghniya minkum. Jadi jangan sampai harta itu hanya berputar di golongan yang kaya di antara kalian. Gitu. Jadi harta harus berputar. Gitu. Maka saya hati-hati sekali mengedukasi orang dinar, sampai saya menulis 4 buku tentang dinar ini. Karena tadi saya nggak ingin ketika kita mengajarkan dinar orang malah terjebak dalam menimbun emas. Nah, ilmunya harus tadi kita bertahan ibarat bertinju. Sekarang lagi babak belur di umat, digerus oleh inflasi kekayaannya. Kita bertahan dengan dinar, tapi itu hanya sementara. Bertahan dulu untuk kantor strategi. Gitu. Strategi selanjutnya harus menyerang, yaitu dengan memutar ekonomi, membuka pasar, menggratiskan pasar dan lain sebagainya, mewakafkan untuk pasar dan sebagainya. Jadi pendidikan dinar nanti kalau pada waktunya Bapak Ibu tertarik misalnya bisa belajar di tempat kami, atau bisa ada tim khusus di sini kita edukasi supaya tidak terjebak kepada penimbunan emas, gitu ya, supaya melakukan dinar kita dalam strategi yang terintegrasi, yaitu itulah mengapa kita membuat proyek-proyek pertanian, proyek-proyek usaha kecil sampai usaha menengah dan sebagainya, karena untuk supaya aset umat ini berputar. Kaila yakuna julatan bainal aghniya. Kurang lebih seperti itu Pak. Nanti pada waktunya bisa kita jelaskan secara detail kalau ada tim yang mau dalam ini. Baik, saya kasih kesempatan 2 orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki dari sektor 5 dari Masjid Al-Azhar. Ini tentang pemikiran Bapak terhadap lembaga-lembaga yang lain yang sebenarnya punya pemikiran yang sama seperti Badan Wakaf Indonesia atau ada Tabung Wakaf Indonesia
apakah sudah pernah ada komunikasi dan apakah sudah nyambung gitu ya. Sebab potensi ini luar biasa sekali, bahkan di sebuah negara kecil seperti Singapura yang minoritas Muslim itu punya MUI Singapura, MUIS itu punya mendirikan sebuah PT yang namanya PT Waris. Mungkin Bapak sudah tahu juga. Nah ini luar biasa, PT Waris ini punya 114 ruko, 30 perumahan dan 12 apartemen dan perkantoran. Dan hasilnya itu memang dipakai untuk operasional masjid, beasiswa orang yang tidak mampu. Ini sangat luar biasa sekali. Dengan saya dengar terakhir itu Domain Duafa itu sudah membuat DD Corpora, ya, jadi corporate yang mungkin terinspirasi dari PT Waris ini. Nah, kalau kita saling menyambungkan ini, mungkin kayak puzzle-puzzle yang sekarang masih tercecer. Sebenarnya kekuatan umat Islam ini luar biasa dan harusnya memang ditakuti lah sama muslim Islam. Nah, saya pengen tahu selama ini apakah sudah ada komunikasi dan bagaimana, apa hambatan-hambatan untuk bisa bersinergi dan lain sebagainya. Terima kasih Mas. Alhamdulillah Pak, kita ada komunikasi intensif dengan mereka-mereka ya, baik dengan Badan Wakaf Indonesia, salah satu pengurus atau direksinya, juga mitra kita dalam satu proyek pengembangan. Yang dengan Domain Duafa, bahkan insya Allah dalam waktu dekat kita tanda tangan tripartit dengan Universitas Indonesia untuk mengembangkan satu proyek bisnis. Jadi kita ada pembicaraan intensif. Jadi betul kita harus saling mengisi. Kita harus saling mengisi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Seperti rumah lebaran ini, kita bisa mulai dari mana saja, tapi harus menyambung dengan sangat indah. Misalnya yang akan kita lakukan dengan Domain Duafa adalah kita mempunyai kemampuan dalam hal pembibitan zaitun. Zaitun ini bisa kita proses sampai menjadi obat, mengalahkan obat-obat kimia. UI tertarik memanfaatkan di UI itu di Depok ada 320 hektar lahan di depan UI, dan itu selama ini menjadi liability karena income-nya lebih kecil daripada pendapatannya. Jadi dengan tanah seluas itu ada segala macam tanaman tapi menjadi liability, dibayari kebersihannya di ini tapi tidak memberikan penghasilan, kan itu ya. Nah, terus kemudian di sisi lain Domain Duafa melihat ada intangible asset dari UI, yaitu siapa? Alumninya yang konon datanya mencapai 300.000 orang gitu ya. Dan alumninya sudah menetap di berbagai posisi. Kalau itu digerakkan semuanya, maka itu akan menjadi model yang sangat indah. Gitu ya, jadi kita ada pembicaraan ke sana. Jadi insya Allah akan saling mengisi semaksimal kita ini. Intinya adalah kita kayak lebah tadi Pak. Jadi kita mulai dari satu titik, orang lain mulai dari satu titik. Suatu saat bangunan Islam akan terbang indahnya. Jadi ada dengan sinergi. Betul, masih salah. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya Agus Taman, jadi mau menanyakan beberapa masalah. Yang pertama, Pak Mohaimin dulu pernah mengatakan bahwa daun kelor bisa menetralisir air limbah. Sudah sampai sejauh mana Pak penemuan ini mungkin bisa dijual di kawasan-kawasan industri Pak? Yang pertama itu. Yang daun kelor bisa menetralisir air limbah itu Pak. Yang kedua, di mana Bapak banyak mempraktekkan di pesantren, sudah sampai di mana penularannya ke seluruh, sudah sampaikah penularannya ke seluruh pesantren-pesantren di Indonesia, di mana ini mungkin bisa berdampak bagus untuk perkembangan sistem yang Pak Mohaimin kembangkan. Misalnya untuk penanaman zaitun, untuk penanaman segala macam yang ada tanaman di dalam Al-Quran Pak. Sudahkah ini disebarkan ke seluruh lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia Pak? Mungkin kalau ini disebarkan efeknya akan lebih dahsyat Pak.
Jadi yang selama ini kita salah berguru, Pak, di mana kakek-kakek kita dulu diarahkan untuk menjadi priayi, akhirnya kita yang sekarang yang kena dampaknya, Pak. Jadi tidak ada mental struggle untuk jadi pedagang. Demikian saja, Pak, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, Pak, yang jadi pembersih air itu bukan daunnya, Pak, buahnya. Jadi buah kelor. Kalau daunnya, daun itu sebagai bagian dari protein tinggi. Jadi kalau daun kelor, Bapak Ibu yang pengen tanam bisa minta bibitnya ke kami sediakan bibitnya. Jadi daunnya dipakai untuk protein tinggi, yang dipakai untuk mendongkrak kebutuhan gizi. Ya. Karena kan daun keringnya kelor itu 27% proteinnya. Yang dipakai untuk pembersih air adalah ampas buah. Jadi setelah buah itu diekstrak, diambil minyaknya, namanya bean oil. Jadi minyaknya sangat baik, mendekati zaitun, bean oil itu. Nah nanti ampasnya itu yang dipakai pembersih. Gitu. Jadi kami belum sampai ke sana karena lagi penanaman sekarang. Tapi kalau mau ngambil daun untuk dipakai untuk protein segala macam, untuk obat segala macam, sudah. Tapi kalau buahnya nunggu ketika tanaman itu berusia mungkin sekitar 7 tahun ya, ketika dia mulai berbuah. Nanti buahnya itulah yang kita pakai minyak dan pembersih air tadi. Manfaatnya bisa macam-macam, bisa sangat banyak. Kemudian pertanyaan Bapak tentang penularan itu, Pak, kami membuka, memang keterbatasan waktu kami sehingga kunjungan kami ke pusat-pusat kajian Islam terbatas ya, tapi kita lakukan sampai ke Malang, sampai ke Jombang ya, tempat-tempat pesantren tradisional itu kita ini. Tapi tetap tidak cukup. Nah, maka kami buka di Jonggol, kami membuka namanya pesantren pertanian kita. Di buka pesantren itu gratis. Proyeknya ada program 3 bulan. Yang sudah memakai fasilitas ini adalah Muhammadiyah karena sekali kita melatih untuk 3 bulan itu kita hanya punya kapasitas antara 20 sampai 30 orang. Muhammadiyah sudah ngambil sekitar 5 orang setiap pelatihan. Gitu. Jadi yang lainnya nanti untuk organisasi-organisasi Islam lain. Materinya apa? Materinya intinya sederhana. Kita ingin mengajak umat Islam ini untuk kembali menguasai produksi, yaitu pertanian, menguasai pasar, yaitu melalui tadi jalur-jalur pengumpulan dana wakaf tadi. Gitu. Kenapa? Karena itulah kunci dari ekonomi ini. Kalau kita sudah menguasai produksi, menguasai perdagangan, maka kita akan menguasai ekonomi secara keseluruhan. Nah, produksi apa yang paling utama? Yang paling utama kita yang paling mendasar adalah makanan. Karena setiap hari kita makan, dan itu yang diincar orang. Itu yang diincar. Kenapa kita impor begitu besar bahan makanan? Karena itulah ekonomi terbesar kita, ekonomi makanan. Itu baik makanan ini termasuk obat ya Pak ya. Obat, makanan, minuman, semua yang masuk mulut itu kategori makanan. Jadi itu yang diincar orang selama ini. Jadi kalau umat nggak menguasai itu, yang terjadi adalah makanan kita diurusi orang. Dan ketika orang mengurusi seenaknya tidak sesuai dengan kepentingan kita. Misalnya ketika pernah mungkin saya singgung di sini atau di kebun saya, kenapa saya harus mengajari orang untuk beternak kembali, belajar mengembala kembali? Karena peternakan yang terjadi sekarang bisa kita buktikan di iklan-iklan yang ada di majalah peternakan. Mereka memberi makan sapinya itu dengan tepung darah. Nah, ketika tepung darah dimakan sapi, maka sapi menjadi binatang jalalah. Dagingnya tidak lagi halal kecuali dipelihara 40 hari lamanya dengan makanan yang normal. Saya sudah surati MUI, itu intinya adalah message saya, kalau audit halal jangan hanya pada saat pemotongan, mundur 40 hari. Gitu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau yang ngurus peternakan juga orang Islam kan, Pak. Karena yang tahu bahwa oh kalau saya kasih makan seperti ini, sapi saya jadi binatang jalalah. Saya kayak gitu. Seperti itu. Jadi seperti yang harus kita lakukan. Oh kalau saya modifikasi tanaman seperti ini, makanannya menjadi tidak thayyib gitu. Misalnya kayak gitu. Itu hanya orang Islam yang bisa lakukan. Oleh sebab itu kita share. Jadi laboratorium kita boleh di share, tempat pelatihan kita share. Bahkan bapak-bapak ini kalau ada yang asal kapasitasnya masih, nanti angkatan berikutnya habis Ramadan. Karena Ramadan kita raih nggak memberikan pelatihan yang ini karena pelatihannya cukup berat. Nah, pelatihannya cukup berat itu begini. Kalau hanya ilmu mudah diajarkan sehari 2 hari selesai. Tapi ketika orang tidak terbangun passionnya, kesukaannya untuk terjun berkotor-kotor, berpanas-panas di dunia pertanian,
nggak dicoba ke sana, dia nggak akan bisa jadi petani kan gitu. Jadi perlu prakteknya, mengasah skillnya yang lama. Maka perlu 3 bulan ya. Bukan tidak boleh pulang, boleh pulang. Tapi dia mayoritas waktunya harus di tanah pertanian ini supaya terinternalisasi ininya. Nah, kondisinya seperti apa? Sebagian bapak-bapak sudah pernah ke kebun kami ya, seperti itulah gitu. Bisa nggak tahan di tempat seperti itu di 3 bulan? Ya kurang lebih seperti itu ya sih. Nanti ketika kita makmurkan anak lain terpencil baru belum terolah masih lebih ngeri lagi tempatnya gitu kan. Kalau di Jonggol saja nggak tahan ya nanti tambah berat lagi di tempat. Berarti juga insya Allah kita share Pak. Monggo kalau mau ngirim orang atau berlatih di tempat kita, kalau hanya untuk tahu pengetahuannya sehari selesai. Gitu. Tapi kalau ingin melatih skill sampai mengasah keterampilan, memang butuh waktu. Itu baca. Alhamdulillah, demikian tadi pemaparan dan tanya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya inspirasi pagi ini dan menjadikan kita mudah-mudahan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan takwa kita akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, dari mana Allah akan berikan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love